Shalom Antiokers dan welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, tiba saatnya kita di minggu ketiga di bulan April ini dan kita sudah kurang lebih 2 minggu yang lalu mulai ya episode di bulan April ini dengan tema Hari Kartini. Nah, dekat-dekat dengan Hari Kartini ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol bersama Kartini yang lainnya. Kalau misalnya di minggu-minggu sebelumnya Kartini yang senior-senior ya, ada Bu Gembala, ada Kameli Chandra dan juga ada Kak Astrid Meliala. Tapi kali ini kita mau coba ajak juga satu Kartini muda nih. Kenapa kita bisa bilang sebagai Kartini juga nih? Karena dia akan men-sharing pengalamannya kepada Antiokers dimanapun berada. Pengalaman menarik yang pernah nih dia alami membawa nama Indonesia di sebuah ajang internasional. Wih, luar biasa ya. Saya aja belum pernah loh. Tapi siapakah dia? Langsung saja kita perkenalkan. Masih familiar juga dengan teman-teman semuanya. Kalau misalnya sering lihat di ibadah siang, sore, pasti dia suka kelihatan. Namanya adalah Natasha Gozalmanjaya atau yang biasa saya panggil dengan Natasha. Ini dia. Halo, selamat malam. Halo semuanya. Halo Antiokers. Yes, apa kabar Natasha? Puji Tuhan, luar biasa baik. Luar biasa. Keluarga sehat, papa mama sehat? Puji Tuhan, sehat semuanya Kak. Amin. Niko sehat? Sehat. Tanya dulu keluarga ya sampai habis. Soalnya keluarga Gozal ini banyak deh. Pas kesaksian awal tahun dibuka oleh keluarga Gozal dan rame ya kemarin. Puji Benar, Tuhan. ramai banget. Langsung saja kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Tapi sebelumnya mungkin pasti ada juga beberapa yang Antiokers yang belum tahu nih Natasha ini siapa dan bagaimana background dan sebagainya. Jadi boleh disilakan di-present kepada Antiokers, nama lengkapnya siapa, terus panggilannya siapa, terus juga kesibukannya sekarang ini seperti apa. Silakan. Oke, halo Antiokers. Nama aku sebenarnya Natasha aja sih. Oh, gitu. Gak ada Gozalmanjayanya. Oh, Iya, okay. Natasha aja. Biasa teman-teman pada manggilnya Tasya atau Shanat. Itu ya sesuka mereka untuk panggil aku apa. Kesibukan aku akhir-akhir ini paling ngajar online aja ya di rumah. Karena kan lagi corona gini semuanya serba online. Jadi aku juga ikutan ngajar online di rumah. Oke, ngajar online-nya ini ya, kursus Mandarin kalau nggak salah infonya tadi ya. Iya benar, ngajar online Mandarin. Oke, luar biasa. Mohon maaf Antiokers, kenapa saya bilang Natasha Gozalmanjaya? Karena nama Instagramnya, ternyata bukan ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu kan kita ikutnya tadi Instagram, tapi nggak apa-apa. Nggak masalah kan ya? Nggak masalah juga. Anyway, Natasha thank you banget udah bisa hadir di sini. Suatu kebanggaan bisa main-main bareng, Iya, ngobrol-ngobrol terima kasih bersama. juga udah ngundang saya Kak. Siap. Natasha tadi sempat dibilang bahwa sekarang kesibukannya ngajar ya. Benar. Berarti baru lulus juga katanya dari jurusan di kuliahnya. Iya, lulusnya sih udah dari tahun kemarin tuh 2020. Kemarin baru di wisuda. Oke, Iya. 2020. Dari jurusan apa dan kampus apa? Aku kuliah di Universitas Bina Nusantara, jurusan Sastra Mandarin. Oke, sastra Mandarin. Kenapa tuh bisa milih untuk sastra Mandarin sebagai jurusannya, kenapa? Kenapa ya? Awalnya tuh ya senang aja sih sama Mandarin, kayak tulisannya tuh senang aja untuk ngafal-ngafalinnya. Kayak ini goresannya tuh kayak gini-gini loh. Oh iya, ngafalinnya tuh caranya gini-gini. Apalagi kayak ngafalin ada trik-triknya sendiri, itu senang aja sih menurut aku. Oh gitu. Terus kebetulan di BINUS itu ada sastra Mandarin. Terus ya udah akhirnya aku daftar di situ. Oke, luar biasa. Bina Nusantara ini sebenarnya bukan kampus yang tidak ini ya, maksudnya sangat ya famous lah, maksudnya siapa sih yang nggak tahu BINUS gitu. Iya benar. Gitu. Nah, pengalaman masuk ke BINUS itu boleh diceritain nggak sih gimana tuh rasanya sebagai anak BINUS, lulusan BINUS itu seperti apa, pengalamannya gimana? Gimana ya? Yang pasti ya ada kebanggaan tersendiri sih. Aku bisa kuliah juga itu puji Tuhan banget kan. Apalagi jurusannya juga yang nggak semua orang minatin gitu. Terus selama kuliah di BINUS tuh awalnya ya pertamanya tuh masuknya dapat beasiswa juga potongan. Ya walaupun 50% tapi puji Tuhan banget kan itu dapat beasiswa juga. Terus aku selama di BINUS aku juga dapat beasiswa juga dari Kemendikbud. Iya, itu
Jadi 100% kuliah aku dibayarin sama Kemendikbud. Itu puji Tuhan luar biasa. Terus abis itu udah seperti biasanya aku belajar Mandarin. Gitu aja sih Kak. Pertemanan ataupun lingkungan tempat Natasha berkuliah apakah mendukung? Apakah ini teman-temannya banyak yang gak asik gitu? Atau kebalikannya malah banyak yang asik-asik? Oh malah asik sih, asik-asik semua, apalagi teman-temannya juga baik-baik gitu, kayak ada yang apa sih kayak talentanya dia sendiri-sendiri gitu masing-masing. Unik-unik lah ya. Unik-unik, benar-benar unik-unik. Dan Natasha tadi seperti yang dibilang mendapatkan beasiswa 100% dari Kemendikbud. Itu waktu itu dapatnya memperoleh seperti apa kemarin waktu itu ceritanya? Benar banget. Awalnya tuh aku sempat gagal di yang pendaftaran pertama. Itu karena dokumen aku tuh nggak lengkap. Terus sedih lah pasti ya kan, nggak lulus gitu, kayak gimana nih gitu. Terus kebetulan diinfoin lagi akan ada pendaftaran kedua katanya gitu. Oh yaudah ya aku ikut, terus aku lengkapin semua dokumen-dokumen aku sampai benar-benar fix banget aku siapin. Abis itu aku ikut lagi dan ternyata puji Tuhannya lulus Bang. Puji Tuhan lulus. Dan berarti tahun 2016 ya? 2016 atau? Iya 2016 kita 2016 ya masuknya, puji Tuhan. Dan bisa merasakan itu, wah pride lah ya, walaupun ya sempat tadi mengalami pasang surut kegagalan gitu ya, tapi akhirnya bisa 100% ditanggung gitu. Jadi kuliahnya nggak stres tiap semester, nggak ada kestresan. Aduh bayar gimana ya? Sebenarnya stres sih. Oh ada stresan juga gimana tuh? Stres juga karena kan kalau misalkan nilainya di bawah IPK 3 itu udah dipotong. Ada syaratnya berarti yang harus dipertahankan. Ada banget syaratnya. Jadi harus stay-kan IP-nya aku di atas rata-ratanya di mereka. Per semester harus stabil lah ya. Iya, semester harus stabil, benar. Wah, luar biasa. Berarti ini adalah perjuangan juga Antiokers. Jadi dia kuliahnya maksudnya nggak sembarangan, maksudnya ya dibayarin tapi ada sesuatu yang harus dipertahankan. Iya, dan itu dipertahankan sampai akhir semester. Benar banget. Luar biasa. Nah, tadi seperti yang tadi aku sempat bilang di awal, karena kan tadi benar ya, tidak ada kesalahan bahwa pernah ada ikut ajang, bukan event internasional di luar negeri. Tapi sebelum ke situ pastinya ada sesuatu yang menjadi latar belakang daripada Natasha bisa mengikuti itu. Infonya ada kegiatan ekstrakurikuler kah yang diikuti selama di BINUS? Sebenarnya tuh aku ekstrakurikuler aku jarang banget. Aku tuh tipe orang yang kupu-kupu. Kuliah pulang. Awal ikut event ini yang tadi kakak bilang nari di Hainan itu. Itu juga hanya iseng-iseng doang Kak. Iseng-iseng doang. Karena dosen aku share di grup gitu. Mereka bilang kayak ada gak yang mau ikut event ini gitu. Event ini ditanggung loh semuanya katanya gitu. Semua dari aku dari transport, terus uang makan semua, uang tidur juga semuanya digratisin semuanya. Terus aku ada niat nih kayak ikut gak ya? Kayaknya menarik deh untuk nari gitu. Terus ya udah akhirnya aku coba-coba daftar. Terus kan karena itu awal tahun banget ya. Dia buka pendaftarannya tuh di sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Terus pas di bulan Juli itu mereka baru up lagi gitu. Kayak ayo yang ini yang udah daftar disuruh latihan gitu. Oh ya ampun, aku bahkan udah lupa aku daftar itu gitu. Jaraknya cukup lama ya? Jaraknya cukup lama. Ya ampun, aku udah lupa aku daftar itu. Mereka baru up lagi gitu kan. Oh ya udah, akhirnya aku daftar. Pas ikut latihan itu, aku ngeliat kan kayak dari 15-an orang atau berapa belasan orang gitu ada di situ. Terus kayak aku udah pesimis banget sih, kayak aku takutnya nggak kepilih gitu kan. Karena ke satu aku juga rada badannya badannya agak luar biasa. Aku takut kena marah sama komunitas. Iya ya, seperti itulah ya. Ya seperti itu. Terus agak udah pesimis tapi kayak ya udah deh coba latihan, tapi dalam hati kecil kayak please pilih dong, please pilih kayak gitu. Ya please pilih aku dong, pilih aku, kayak aku pengen banget gitu. Ternyata puji Tuhan banget pas dikasih tahu
selamat kepada ini ada nama aku Natasha. Wih. Terus langsung ya ampun kepilih gitu, kayak seneng banget, pastinya seneng banget sih bisa ikut acara kayak gitu, event-eventnya kayak gini. Yes. Dan akhirnya kalau nggak salah terpilih 6 orang ya untuk dari sana. Iya benar, dari berapa belas orang kepilih hanya 6. 6 orang. Cuman sebelum lanjut nih, emang Natasha emang senang nari atau emang punya basic nari atau bagaimana? Dari SD, SMP tuh sebenarnya demen nari. Oke. Kayak ikut kegiatan tuh nari gitu. Cuma pas SMA karena udah mulai agak gede gitu. Jadi males aja ngikut narinya lagi, nggak diituin lagi lah. Iya, latihan lagi lah Iya, ya. nggak dilatihkan lagi. Terus pas kuliah ada kegiatan itu, ya udah deh ikut gitu. Dan akhirnya kepancing untuk mau nari lagi. Iya, benar. Nah, jadi buat Astrid Meliala Tamborin, silakan dipilih orang itu kalau gitu. Nanti lah ya, nanti kamu yang ngobrol sama Astrid, aku cuma perantara aja. Siapa Iya. tahu mau nari di gereja juga, siapa tahu. Akhirnya tadi dibilang Februari dan Juli akhirnya dimulai lagi untuk audisi dan kelanjutannya hingga tahun 2018 di bulan November ya. Benar. Kalian berangkat ya ke ajang tersebut. Kalau misalnya mungkin Antiokers ada yang tahu juga acara ini, tapi biar kita present juga bahwa katanya bahwa Natasha ini berkesempatan dari yang program tadi itu mewakili Indonesia juga. Jadi bukan hanya BINUS tapi mewakili Indonesia ya. Benar banget. Mewakili negara Indonesia untuk menampilkan ataupun memperkenalkan budaya Indonesia di 2018 Hainan International Tourism Island Carnival di China gitu ya. Wah, Benar. luar biasa. Di China ya berarti tempatnya ya. Iya, di Hainan. Jadi dibayarin semuanya transport dan juga konsumsi segala macam. Iya, Tapi benar. lengkapnya lagi boleh diceritain nggak sih pengalaman ketika udah dipilih terus misalkan proses dari Indonesia ke China lalu balik lagi, pengalamannya seperti apa saja? Oh, oke. Pertama tuh kan hari pertama tuh kan kita berangkat ya. Terus kita berangkatnya karena udah di-prepare dengan benar-benar banget. Puji Tuhannya lancar, semua perjalanan tuh lancar dari Jakarta untuk translate juga, translate di Hong Kong. Itu puji Tuhan lancar. Oke. Terus dari Hong Kong itu kita baru menuju ke Pulau Hainannya. Ya itu juga puji Tuhan lancar semuanya. Dan pas di Hainannya itu kita dijemput sama orang-orangnya yang di sana. Mereka juga mahasiswa juga Kak yang jemput kita itu. Oh gitu, mahasiswa di China-nya. Iya, mahasiswa yang di China juga, karena kan itu eventnya di Universitas Ekonomi Haikal. Oke. Jadi mereka mahasiswanya mereka yang jemput kita gitu. Iya, mereka jemput terus mereka bawa kita ke hotel. Itu posisinya udah sore. Oke. Kita nyampe di Hainan itu udah sore. Abis itu kita disuruh istirahat dulu, prepare baju gitu buat ganti, mungkin ada mau mandi gitu kan. Terus abis itu kita diajak untuk kayak rehearsal gitu. Iya, kita nyampe terus besokannya harus danari. Wah. Iya. Kayak jeda istirahatnya nggak terlalu lama ya. Iya benar. Jadi kita nyampe udah disuruh rehearsal, terus habis itu besokan paginya kita disuruh bangun pagi-pagi banget, itu jam 7 apa jam 6 ya gitu. Terus itu kita udah siap-siap semuanya. Habis itu kita nari, itu di hari pertama. Oke. Di hari pertama itu nari, terus yang pastinya pas nari itu deg-degan banget sih. Apa aja yang bikin deg-degan? Deg-degan banget karena yang nonton tuh luar biasa banyak banget. Luas tempatnya ya, luas banget ya. Luas, itu macam kayak teater gitu jadinya. Oke. Jadi banyak banget orang yang datang ke situ, terus ada ya kepala-kepala mereka yang kayak rektor-rektornya mereka gitu pada datang juga nonton untuk kita. Iya, karena eventnya ini kan katanya internasional dan dari Asia Tenggara juga bukan hanya Indonesia kan, kalau nggak salah ada negara-negara lain. Ada Jadi dari negara lain. yang nontonin Natasha dan teman-teman itu juga bukan cuma dari Indonesia dan China, tapi ada negara lain juga. Iya benar. Jadi banyak dari negara tetangga juga datang kan, dari kayak Singapura, Malaysia, Thailand gitu juga datang. Yang pasti seneng banget sih bisa mewakilin, selain perwakilan dari BINUS juga ngewakilin Indonesia
gitu. Iya. Jurusan aku mewakilin Indonesia. Yes. Dan performansnya puji Tuhan tidak ada yang bermasalah dan fine-fine aja ya. Iya, Aman formasinya semuanya fine dan lancar semuanya, baik. Tuhan. Jadi nggak bikin malu negara tetangga juga. Benar. Itu yang penting tuh. Jadi Indonesia bisa mekar namanya di kancah internasional. Iya, benar. Informasinya dari tim intelijen kami, dari produser Audrey Unike, katanya bahwa kalian itu di sana pun membawakannya adalah tarian khusus dari Indonesia ataupun tarian tradisional katanya. Iya. Yaitu dari Betawi dan Banyuwangi. Kalau nggak salah namanya Lenggang Nyai dan juga Iya, Punjari ya. Punjari, iya. Tarian itu kalian pilih atau bagaimana, kenapa memutuskan tarian itulah yang kalian bawakan? Kenapa bukan tarian-tarian yang lain misalnya yang mungkin lebih familiar, kayak biasanya kan ada, kalaupun tradisional biasanya tari saman dan gitu-gitu kan yang udah klasik kan ya. Kenapa tarian itu, bagaimana memilihnya? Pemilihannya karena itu juga dipilihin dari jurusan aku sendiri sih, kayak kenapa dipilihin aku juga kurang tahu kenapa kita harus nari itu sebenarnya, karena itu udah dipilihin dari jurusan dan kita harus nari dua tarian itu. Oke. Si Lenggang Nyai dan tarian Punjari itu. Oke. Infonya tadi kita tadi off screen sempat ngobrol-ngobrol juga sama Natasha bahwa event ini kan seminggu ya. Iya benar. Dan kalian itu ngisi 5 hari. Iya 5 benar. hari. Jadi di hari pertama kalian nampilin yang tadi tarian Lenggang Nyai dan juga Punjari. Iya. Terus-terusan 5 hari. Terusan sampai 5 hari nonstop nari. Ada nggak ngerasain apa ya, satu keletihan mungkin? Ya pasti ada, tapi lebih ke keletihan yang seperti apa? Mental kah, fisik kah, atau yang kayak gimana yang dirasain? Sebenarnya ya capek, lelah itu pasti ada sih, karena bangun selalu pagi. Yes. Terus habis itu make up semuanya. Pakai baju juga yang berat-berat kan, ini apa aksesorisnya tuh Yes, berat-berat banget. Terus tapi kelelahan itu tuh kita tutup gitu, kayak oh, kita harus nikmatin loh. Ini kapan lagi ada event kayak gini gitu. Teman-teman juga yang ayo semangat, teman-teman juga yang kayak ayo bentar lagi selesai, ayo jadi semangat gitu. Jadi nggak terasa capek banget, tapi lebih capek yang menyenangkan gitu. Yes, paid off lah semuanya dengan hasilnya ya. Iya. Jadi merasa bahwa oh, yang kita perjuangin ini nggak sia-sia loh. Bener banget. Tapi nggak ada yang sampai benar-benar sakit banget atau bagaimana? Puji Tuhan nggak ada. Puji Tuhan nggak ada, semua teman-teman aku dan aku sehat semuanya. Yes. Pastinya itu tidak lain dan tidak jauh dari doa-doa dari keluarga masing-masing ya pastinya ya. Apalagi Natasha nih pasti sehat banget. Karena kalau didoain sama keluarga Tante Lala Gosal, itu kan satu dia ganti-ganti tuh yang modal siapa gitu. Banyak akumulasinya, banyak ya Tante ya. Tante Lala Gosal ada di Sarah. Puji Tuhan, dan berakhirlah acara itu dan puji Tuhan kalian ngerasa ini first time ya katanya ke China ya. First time ini ke China, paling sering soalnya ke Taiwan. Oh, ke Taiwan ya gitu. Iya. Ya, dari Hainan itu ke Taiwan nggak terlalu jauh? Sebenarnya nggak terlalu jauh, mungkin berapa jaman ya, 2 jam mungkin 1,5 jam. Oh, masih bisa kecapai dalam waktu kurang dari, ya maksudnya nggak terlalu lama sehingga 1 hari pulang pergi pun masih iya, aman. masih gitu. bisa. Yang paling berkesan, pengalaman berkesan selama di sana ataupun whole proses yang Natasha alamin gitu, ada nggak sih yang bisa di-share? Ada banget. Yang paling berkesan buat aku sama teman-teman aku itu waktu di hari keberapa ya? Di hari ketiga atau di hari ke-2 gitu. Kita diiring. Jadi kita diiring untuk acara. Di sana itu ada Konsul Jenderal RI Bapak Gustanto itu yang mewakili Indonesia juga untuk acara ini. Jadi kita ketemu di sana dan kita juga menampilkan tarian ini di depan dia, dan itu paling berkesan banget sih karena kita juga disapa sama Bapak Gustanto itu kayak terima kasih udah mewakili Indonesia. Iya Pak, sama-sama. Gitu ya. Itu paling berkesan banget di situ. Terus yang paling berkesan lagi pas kita nari di daerah Tongfang. Oke. Itu yang nonton karena di outdoor. Jadi kayak konser, Kak. Jadi berasa konser, berasa artis gitu jadinya. Berasa artis. Jadi banyak banget yang nonton
nggak yang cuma diundang doang, tapi yang kayak orang di pinggir-pinggiran jalan gitu yang sekali lewat gitu juga nontonin kita gitu. Apalagi kan tarian kita tuh musiknya keras gitu kan. Yes. Iya, terus ya jadi mengundang banyak orang gitu untuk nonton gitu. Ini apa nih rame-rame? Iya, ini apa nih, kayak rame-rame mereka pada lihat dan nimbrung. Terus kayak ya udah jadi berasa artis banget sih di sana. Feel appreciated ya by yang orang-orang yang di sana gitu ya. Tapi aku sangat kagum nih, maksudnya yang tadi Natasha sampaikan di pertama, hal yang paling berkesan adalah bahwa tentang Pak Gustanto tadi, bahwa ada perwakilan dari Indonesia yang mengapresiasi gitu. Iya. Ini pesan banget, walaupun bukan hanya kepada Antiochus ataupun ke orang-orang Kristen ya, tapi siapapun yang membawa nama Indonesia. Aku nggak tahu, tapi sometimes ada apresiasi yang kurang bisa didapatkan oleh orang-orang mewakili Indonesia. Pengennya siapapun kita, ayo kita, siapapun mereka, apapun yang mereka tampilkan, mau kancah internasional yang seperti apa, nyanyi, idol dan lain-lainnya, ayo kita hargai karena nama Indonesia dibawa ke sana. Karena yang dibawakan juga bukan tarian yang jeduk-jeduk kan, tapi tarian Punjari tadi kan. Dan itu harus kita apresiasi. Iya. Nah, Natasha, menuju ke terakhir, kita udah banyak banget nih mendengarkan apa yang Natasha sampaikan. Iya. Sebelum kita masuk ke closing statement, aku pengen nanya satu hal yang rasanya perlu aku tanyakan gitu. Berkat Tuhan yang sangat Natasha rasakan selama dari awal sampai akhir, atau ada mukjizat Tuhan yang terasa gitu buat Natasha, ada yang bisa di-share? Selama aku kuliah. Kegiatan kuliah boleh, ataupun kegiatan mencapai yang kegiatan hainan tadi, apapun silakan di-share. Oh, yang pasti banyak banget sih mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi di dalam hidup aku, terutama dalam perkuliahan aku ya. Dari awal aku masuk, aku udah dapat beasiswa, ya, terus beasiswa Kemendikbud, itu udah luar biasa banget. Terus ikut acara seperti ini juga luar biasa banget. Yang paling luar biasa waktu aku benar-benar mengikuti skripsi. Oke. Karena skripsi aku menggunakan bahasa Mandarin. Full Mandarin. Wow. Aksaranya cuin berarti ya, pakai cuin ya berarti. Pakai Hanse-nya itu, karakternya itu. Benar-benar full dan merasakan luar biasanya Tuhan yang kasih aku kekuatan banget untuk menulis skripsi itu. Aku nggak nulis aku sendiri sih, aku nulis bareng sama temen aku. Tuhan ngasih kekuatan buat kita untuk menulis skripsi itu menggunakan bahasa Mandarin. Yes. Itu luar biasa banget, sampai pas sidangnya pun juga luar biasa, dapat dosen pengujinya juga yang good banget, yang baik. Terus kita juga dikasih lulus, nilainya bagus, terus puji Tuhan lulus sidang skripsi. Artinya dari awal Natasha memutuskan masuk BINUS, terus juga berkesempatan ke China sampai akhirnya selesai dengan skripsi tadi pun, penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat dan juga selalu ada. Benar banget, penyertaan Tuhan selalu ada selama aku kuliah, selama aku hidup, itu selalu ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Natasha banget untuk sharingnya. Aduh, keren-keren banget nih. Pastinya Antiochus pasti merasa terberkati, apalagi khususnya yang masih kuliah, yang merasakan bahwa aduh, skripsi saya ini gimana nih? Tenang, kamu nulis skripsi cuman pakai bahasa Indonesia, ini Mandarin bisa. Tuhan, kamu harus tunggu aja. Tuhan akan selalu menyertai siapapun yang menyerahkan kepadanya. Oke, tiba saatnya Natasha, saya berikan kesempatan buat narasumber untuk memberikan closing statement. Closing statementnya itu biasanya ya penutup untuk ya kesimpulan dari apapun yang kita katakan ataupun ngobrol-ngobrol. Tapi dari Natasha, aku pengen, ada nggak sih harapan Natasha untuk kedepannya ataupun rencana-rencana yang akan Natasha lakukan di kemudian hari? Waktu dan tempat saya persilakan kepada Anda. Oke, harapan aku dan rencana aku ke depannya, paling aku mau belajar lagi Mandarin lagi. Karena Mandarin itu karakternya, Hanse-nya itu nggak ada habis-habisnya. Jadi aku mau pelajarin lebih lanjut lagi, memperdalam lagi pelajaran Mandarin, terus memperdalam lagi buat pekerjaan aku, terutama ngajar. Gimana sih ngajar yang baik, atau gimana sih trik-trik untuk ngajar anak-anak gitu kan. Aku mau memperdalam semuanya itu, dan aku mau semua hidup aku dipakai untuk Tuhan aja. Karena dari hal-hal bukan kecil tapi sesimpel mengajar ataupun memberikan materi kepada anak-anak didik, itu juga
berarti memberikan berkat juga kepada orang lain. Iya, Dan aku benar. harapkan Natasha bisa jadi berkat dimanapun berada. Amin, thank you Kak. Natasha, sebelum kita tutup, saya izinkan saya untuk mendoakan acara kita pada malam hari ini. Aku juga akan doakan Natasha juga, dan saya akan mendoakan Antiokers yang ada di rumah. Oke. Mari Antiokers kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Mengucap syukur pada malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih juga untuk penyertaan-Mu untuk talk show pada malam hari ini. Saya bersama Natasha, kami telah membicarakan banyak hal, terutama sharing dari Natasha bagaimana dia mewakili Bapak negara Indonesia, menyajikan sesuatu untuk Indonesia, dan ada kebaikan Tuhan yang dia share selama dia mengalami ini semua. Dan ini semua kami harapkan Tuhan boleh menjadi hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Natasha Bapak dalam apapun yang dicita-citakan, dalam pekerjaan dia saat ini menjadi pengajar, ataupun rencana-rencana lain yang mungkin dia akan siapkan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, berkati juga adiknya Bapak, berkati seluruh keluarga besar Gozal Tuhan Yesus. Kami percaya keluarga besar ini Kau selalu berkati dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka rindukan saat ini Tuhan Yesus, Engkau yang sanggupkan Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Antiokers yang sudah melalui hari ini dengan sangat baik Bapak. Dari pagi ke malam hari ini mereka akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkati istirahat mereka supaya besok boleh kembali dengan stamina dan semangat yang baru pada Tuhan. Ucap syukur, berdoa juga Tuhan untuk keseluruhan tim Antioquia Creative Talks. Siapapun ya Tuhan, baik di depan layar maupun di belakang layar, kami percaya semua ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Natasha, thank you so much buat kesempatan Thank pada you malam juga, hari ini. Kak. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kamu masih suka ibadah offline atau lebih ke online dekat-dekat ini? Kadang-kadang offline, kadang-kadang offline. Tergantung kelompok ya berarti. Oke. Iya. Sampai ketemu ketika kita ketemu di offline. Tuhan Yes. Yesus memberkati Tuhan Yesus Natasha. memberkati juga. Dan Antiokers, terima kasih banyak udah menyaksikan program ini. Kalau misalnya ada usul narasumber atau misalnya usul-usul lainnya, boleh silakan put komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan juga jangan lupa untuk klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan juga pasti terima kasih untuk tim kita, ada produser, ada Ori Unika, ada sound, ada Kakak Vesa, dan juga multimedia ataupun kamera, ada Jojo dan juga Kakak Rafa Joseph. Dan pastinya kita akan mendengarkan sepanjang minggu ini ada pengumuman apa saja. Di hari Kamis ada ibadah 2 streaming setiap jam 6:30 malam. Renungan Rohani Get hadir setiap hari di Instagram GPD Antioquia Tebet ataupun Facebook GPD Antioquia Tebet. Dan juga pasti ibadah minggu kita, ibadah raya kita GPD Antioquia Tebet pagi pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPD Antioquia Tebet. Dan juga ibadah siang pukul 11 siang. Dan minggu ini yang akan beribadah adalah dari grup A. Jadi yang grup A, ayo datang. Dan misalnya buat Antiokers, kalau misalnya belum tahu nih di kelompok yang mana, atau misalnya udah ngeliat kelompok ternyata kok nggak ada namanya ya, silakan menghubungi sekretariat GPD Antioquia Tebet. Dan juga pastinya program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye.